Di bawah bukit pasir Sahara, yang seakan tiada akhir tersembunyi sebuah bangsa yang menolak tunduk pada kekaisaran Romawi dan penjajah Eropa di masa depan. Selama lebih dari 2000 tahun mereka hidup dengan aturan yang mereka ciptakan sendiri. Segala hal di wilayah ini berbanding terbalik dengan dunia luar. Para pria memakai cadar sementara kaum wanita dianggap sebagai individu paling bebas di seluruh belahan dunia timur. Mereka telah bertahan selama ribuan tahun di lokasi tempat suhu tanah bisa melampaui 50 derajat Celcius tanpa panduan arah modern maupun peta. Mereka murni mengandalkan kebijaksanaan yang diwariskan melewati berbagai generasi. Mereka memiliki tanah serta mampu membaca dan menulis dan punya hak untuk memilih siapa yang mereka cintai. Di hamparan gurun Sahara ini hanya mereka yang mampu membaca tanda dari bintang dan angin serta tanah yang berhasil bertahan hidup. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara orang bisa bertahan hidup di Sahara. Kita akan melihat siapa mereka sebenarnya dan seperti apa kehidupan nyata di gurun paling keras di planet bumi ini. Gurun Sahara membentang lebih dari 9 juta kilometer persegi, yang mana cukup luas untuk menelan hampir seluruh wilayah Amerika Serikat. Wilayah ini berdiri kokoh sebagai gurun paling panas dan paling kejam di bumi kita. Siang hari terasa membakar dan malam hari sangat membeku, serta keberadaan air maupun kehidupan hampir mustahil untuk ditemukan. Namun, selama ribuan tahun, ada satu kelompok masyarakat yang tidak sekadar bertahan hidup, tetapi juga berhasil menguasai tanah ini, yaitu suku Tuareg. Dunia luar telah memberi mereka julukan yang sangat berkesan, yaitu manusia biru dari gurun. Nenek moyang suku Tuareg pada masa lampau menetap di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai negara Libya. Namun pada masa era kekaisaran Romawi, mereka terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Tanpa ada tempat tersisa untuk mundur, mereka terdorong masuk jauh ke dalam hamparan Sahara, yang dianggap kebanyakan orang sebagai neraka di atas bumi, bukannya lenyap tertelan di tengah hamparan pasir yang menyala. Mereka justru beradaptasi dan bertahan serta membangun sebuah peradaban utuh milik mereka sendiri di tengah gurun. Peradaban ini hadir lengkap dengan sistem tulisan mereka sendiri, serta hukum dan seni maupun cara hidup mereka sendiri. Hal yang paling mencolok dari suku Tuareg adalah warna biru. Mereka membalut tubuh dengan lembaran kain yang diwarnai dengan warna nila pekat. Karena air di wilayah Sahara jauh lebih berharga daripada emas, maka pakaian mereka sangat jarang dicuci. Seiring berjalannya waktu, pewarna nila tersebut perlahan luntur meresap ke kulit mereka dan mewarnai tangan serta wajah dan bahkan seluruh tubuh mereka dengan rona kebiruan. Mereka selalu memakai warna biru, dan seiring waktu mereka perlahan berubah menjadi manusia biru dari gurun Sahara. Dalam tatanan masyarakat, Tuareg wanita adalah pemilik tenda keluarga serta hewan ternak dan semua barang berharga di dalam rumah. Ketika sebuah pernikahan berujung pada perceraian, yang mana cukup sering terjadi tanpa banyak drama, pihak pria akan pergi, tanpa membawa apapun selain seekor unta. Masyarakat di sana menggambarkannya dengan sangat lugas bahwa tenda adalah milik wanita seutuhnya. Ketika wanita tersebut bercerai, dia berhak menyimpan semuanya, sementara sang mantan suami berakhir merenung duduk di bawah pohon. Setelah kejadian itu, sang wanita mengadakan perayaan meriah untuk mengumumkan kepada seluruh anggota suku bahwa dia kembali terbuka untuk menjalin hubungan baru. Kekuasaan sepenuhnya berada di tangannya. Sebelum mengikat janji pernikahan, wanita Tuareg juga bebas memilih kekasih mereka tanpa takut kehilangan kehormatan sedikit pun. Aturan pastinya hanya satu, yaitu sang tamu pria harus meninggalkan tenda sebelum matahari terbit. Wanita Tuareg sama sekali tidak menutupi wajah mereka dengan cadar. Justru para pria di sana yang melakukan hal tersebut. Di wilayah Sahara, pria tetap menjadi sosok misterius, sementara kaum wanita tampil sangat terbuka dan percaya diri dengan wajah yang dihias indah, serta dipamerkan dengan rasa bangga. Kaum wanita ini adalah penyair dan sejarawan serta penengah masalah sosial yang bertugas mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kekuasaan absolut ini bermula dari sebuah kisah asal-usul yang sangat melegenda. Menurut tradisi mereka, sosok Ratu Tinhinan dari wilayah Maroko mendirikan komunitas Tuareg pertama tepat di jantung wilayah gurun tersebut. Pada tahun 1925, para ahli arkeolog menggali sebuah makam kuno di pegunungan Hogar di negara Aljazair. Mereka menemukan kerangka wanita beserta persembahan pemakaman berupa emas dan perak yang dikerjakan dengan sangat rumit. Legenda tersebut ternyata terbukti sebagai sebuah kenyataan sejarah. Wanita Tuareg terus meneruskan warisan sang ratu melalui hiasan perhiasan perak yang sangat memukau.
Mereka sering digambarkan oleh para penjelajah sebagai wanita paling manis dan paling cantik di seluruh penjuru wilayah Afrika Barat. Suhu udara musim panas di Sahara berkisar antara 40 hingga hampir 50 derajat Celcius. Permukaan pasir bisa melonjak tajam melewati 70 derajat Celcius, dan tingkat kelembapan turun drastis mendekati angka 0. Manusia modern yang datang tanpa persiapan matang tidak akan mampu bertahan setengah hari di luar sana. Suku Tuareg telah berhasil menjadikan tanah keras ini sebagai rumah mereka selama lebih dari 2000 tahun lamanya. Mereka mampu berjalan menempuh jarak 1000 km melintasi gurun tanpa panduan alat navigasi modern atau peta sama sekali. Rahasia utama mereka terletak pada ilmu pengetahuan yang tidak pernah diajarkan kepada kalangan manusia modern. Suku Tuareg mampu membaca kondisi gurun, layaknya membaca buku cerita yang sudah dikenal akrab. Kemiringan bukit pasir selalu menunjukkan arah datangnya hembusan angin. Warna bayangan pasir mengungkap jenis mineral yang tersembunyi jauh di bawahnya. Aroma yang terbawa hembusan angin memberitahu mereka seperti apa bentuk medan sejauh puluhan kilometer di depan mata. Mereka sama sekali tidak butuh satelit navigasi, melainkan hanya mengandalkan ketajaman mata mereka sendiri, serta ingatan yang dikumpulkan selama rentang beberapa generasi. Saat persediaan air mulai menipis, meletakkan batu kerikil kecil yang halus di bawah lidah, akan segera memicu aliran air liur. Trik ini berhasil mengelabui otak untuk mematikan sinyal haus selama beberapa jam ke depan. Selama melakukan perjalanan pada siang hari, hampir tidak ada satu orang pun yang berbicara. Setiap hembusan napas yang keluar melalui celah mulut akan mencuri kelembapan sangat berharga dari dalam tubuh mereka. Untuk melacak lokasi sumber air baru suku Tuareg sangat memperhatikan kawanan unta peliharaan mereka. Kawanan satwa tangguh ini dapat mendeteksi keberadaan air dari jarak sejauh beberapa kilometer. Ketika seekor unta menundukkan kepalanya, lalu mulai berjalan ke arah tertentu dengan tingkat fokus yang tidak biasa, sang pemandu akan langsung tahu bahwa ada air di dekat area tersebut. Para pekerja penggali sumur mendapat rasa hormat yang sangat tinggi dalam tatanan masyarakat Tuareg karena betapa berbahayanya risiko pekerjaan mereka. Mereka biasa menggali sumur sedalam 30 hingga 40 meter dengan ukuran diameter tidak lebih dari 1 meter. Setiap tahun selalu ada pekerja yang kehilangan nyawa akibat tertimpa sumur yang runtuh mendadak. Aturan adat suku Tuareg ini bersifat mutlak. Menolak memberi air kepada orang yang sedang kehausan, bahkan kepada musuh sekalipun, merupakan sebuah kejahatan berat yang dapat dihukum mati. Air tidak pernah menjadi hak milik pribadi satu orang pun. Air murni merupakan milik dari kehidupan itu sendiri. Di bawah bukit pasir yang panas terik itu tersembunyi sebuah rahasia alam yang sangat besar. Terdapat salah satu sumber air bawah tanah paling besar di planet bumi ini, yang terbentuk jutaan tahun lalu saat Sahara masih berupa hamparan padang rumput hijau yang sangat subur. Suku Tuareg tahu persis di titik mana mereka harus menjangkau sumber air ini. Ilmu luar biasa ini tidak pernah ditulis di dalam buku manapun, melainkan hanya diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Silakan sampaikan pendapat pribadi Anda mengenai berapa lama Anda kira-kira bisa bertahan jika terdampar di Sahara tanpa bantuan teknologi apapun. Kita juga patut merenungkan apakah manusia modern saat ini menjadi terlalu bergantung pada mesin, sehingga kita mulai kehilangan naluri dasar untuk sekadar bertahan hidup. Bagikan pemikiran Anda yang berharga tersebut di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Perbekalan dasar penunjang untuk perjalanan jauh mereka adalah kurma dan susu unta serta keju kambing kering maupun roti gandum utuh. Tak satu pun dari jenis makanan ini butuh mesin pendingin karena semuanya mampu bertahan sempurna dalam paparan panas yang sangat ekstrem. Susu unta memegang peranan yang paling penting karena secara alami membawa kandungan antibodi. Susu ini juga memiliki sifat pembasmi bakteri dan memiliki tingkat kandungan air yang tinggi. Hal itu berarti susu ini sanggup memberi asupan nutrisi sekaligus menghidrasi tubuh pada saat yang bersamaan. Belalang goreng di sana bukanlah sekadar hidangan lezat yang romantis, melainkan murni sebagai jatah makanan darurat untuk dikonsumsi saat semua bahan baku lain sudah habis terpakai. Sebelum sebuah perjalanan panjang dimulai, para wanita akan berkumpul bersama selama jangka waktu seminggu penuh untuk meracik bula. Makanan ini merupakan sebuah campuran kental yang terbuat dari kurma dan keju kambing, serta tambahan tepung jagung. Di luar sana, tepat di tengah gurun yang membakar, mereka akan mencampur adonan bula tersebut dengan sedikit air untuk membuat sajian minuman energi instan.
Minuman ini sama sekali tidak butuh nyala api dan sama sekali tidak perlu repot dimasak. Lalu ada juga sajian teh. Upacara minum teh khas suku Tuareg ini memiliki makna yang jauh melampaui sekadar kegiatan minum teh biasa. Hal ini adalah bentuk ritual interaksi sosial yang bernilai suci. Teh tersebut selalu diseduh dan dituangkan tepat sebanyak 3 kali tanpa kurang dan tanpa lebih. Cangkir sajian pertama terasa sangat pahit, ibarat gambaran kehidupan itu sendiri. Cangkir pada sajian kedua terasa sangat kental seperti layaknya makna sebuah cinta. Cangkir pada sajian ketiga terasa sangat manis, bagaikan kenangan indah akan sebuah perjalanan. Menolak ajakan untuk minum saat ditawari merupakan bentuk penghinaan yang sangat serius bagi sang tuan rumah. Di lingkungan padang pasir keramahan seperti ini, terkadang dapat menandai batas tipis antara peluang kelangsungan hidup dan risiko kematian. Sajian teh ini adalah wujud simbol suci bagi batas krusial tersebut. Di hampir seluruh penjuru dunia Arab dan wilayah peradaban Islam, citra kaum wanita dengan wajah tertutup cadar sudah sangat umum dikenali. Namun ketika Anda melangkah masuk ke wilayah kekuasaan Tuareg, gambaran tersebut langsung berbalik sepenuhnya. Di tempat terpencil ini, justru para prialah yang menyembunyikan wajah mereka rapat-rapat. Tagelem adalah selembar kain khusus yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 10 meter. Kain ini mulai dililitkan oleh setiap pria suku Tuareg pada bagian kepalanya sendiri, begitu ia menginjak usia dewasa. Sejak saat krusial itu, wajahnya resmi menjadi sebuah rahasia abadi. Hanya bagian matanya saja yang masih boleh terlihat. Saat dia sedang makan asupan makanan tersebut, harus dimasukkan secara perlahan, menyelinap di bawah tepi kain penutup, tanpa membuat wajah aslinya terbuka. Suku Tuareg memegang teguh kepercayaan bahwa wajah merupakan sebuah gerbang spiritual. Roh pembawa niat jahat bisa masuk menyerang melaluinya, dan energi semangat kehidupan juga bisa lolos keluar melaluinya. Catatan sejarah kuno menggambarkan kejadian bagaimana saat seorang pejuang Tuareg tidak sengaja kehilangan cadarnya di tengah riuhnya pertempuran. Dia akan segera menutupi wajahnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain terus memegang senjata untuk bertarung. Kehormatan menjaga wajah jauh lebih penting bagi mereka daripada sebuah kemenangan dalam perang. Satu-satunya pihak yang diizinkan melihat wajah asli seorang pria dewasa Tuareg hanyalah sang istri. Ini adalah hak istimewa bersifat mutlak yang sama sekali tidak boleh dibagi dengan pihak orang lain. Ketika dunia Arab lebih memilih memakaikan cadar pada para wanita mereka kehidupan di Sahara, justru memastikan para prialah yang tetap tersembunyi di balik kain. Wanita di sana dengan bebas memakai riasan indah serta perhiasan mencolok dan bisa bebas bergerak menyusuri pemukiman. Ketika seorang remaja pria menerima kain tagelem pertamanya, seluruh warga komunitas akan segera berkumpul untuk merayakannya bersama. Mulai pada malam bersejarah itu juga wajah sang pria tidak lagi menjadi hak milik mata dunia luar. Suku Tuareg biasa menyebut prinsip ini sebagai asyek. Ini bukanlah sebuah dokumen hukum formal. Tidak ada satupun orang yang pernah menuliskan aturannya secara fisik. Tidak ada pula lembaga pengadilan khusus yang bertugas menegakkannya. Asyek murni merupakan cara pandang hidup yang dipelajari dengan tekun melalui kegiatan mengamati dan dipahami secara mendalam lewat pengalaman langsung. Nilai-nilai ini terus diwariskan dari para orang dewasa kepada kaum muda melalui tindakan nyata dalam keseharian mereka. Mulai pada usia awal belasan tahun, seorang generasi muda Tuareg mulai membiasakan diri hidup menurut pedoman aturan asyek ini. Mereka pantang mengucapkan kalimat buruk tentang orang lain di depan ranah umum. Mereka wajib selalu tampil dengan pakaian rapi dan membawa diri dengan penuh kewibawaan dan martabat tinggi dalam gaya berjalan maupun bersikap. Para tokoh tetua sangat diwajibkan untuk berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindakan mereka. Kaum muda justru harus jauh lebih berhati-hati lagi, karena mereka masih berada dalam tahap proses awal mempelajari berbagai perilaku luhur tersebut. Ketika membahas hal yang menyangkut tentang seorang figur wanita aturan yang dianggap paling vital adalah pedoman berikut ini. Anda sangat diwajibkan untuk selalu memperlakukan setiap individu wanita dengan rasa hormat yang paling dalam, seakan dia adalah anggota saudara perempuan Anda sendiri. Hal ini mutlak berlaku bagi setiap wanita tanpa peduli dari keturunan, suku mana dia berasal, atau setinggi apa posisi jabatannya. Setiap pria dewasa Tuareg dipastikan selalu membawa pedang takuba andalan mereka. Pedang ini dibawa bukan sebagai wujud hiasan belaka, melainkan karena senjata itu dianggap mewakili alur kisah hidup sang pemiliknya. Pedang takuba memiliki desain bilah bermata dua yang ukuran panjangnya berkisar sekitar 70 hingga 80 cm.
Bentuknya sengaja didesain menyerupai pedang peninggalan era pasukan Kristen, abad pertengahan. Banyak pakar peneliti sangat percaya bahwa rancangan pedang ini berasal dari wilayah Spanyol. Senjata ini konon dibawa melintasi wilayah Afrika Utara oleh kelompok kaum Almoravid pada rentang abad ke-11. Bagian sarungnya sengaja dibuat dari bahan kulit sapi pilihan dengan ragam pola ukiran sangat terperinci, yang mencerminkan jalur silsilah garis keturunan sang pemiliknya. Para pandai besi dari kelompok Inadan membentuk kelas kedudukan sosial yang paling dihormati dalam keseluruhan lingkungan masyarakat Tuareg. Selain bertugas mahir merancang pedang dan belati, mereka juga berperan penting sebagai pembuat perhiasan yang membentuk lambang salib perak khas suku Tuareg. Setiap desain logam ini dikerjakan agar tampil unik khusus untuk menandakan ciri wilayah dan identitas kelompok suku tertentu. Hanya dengan melirik sekilas ke arah salib perak yang sedang tergantung di leher seseorang, seorang pihak pengamat yang berwawasan luas akan mampu langsung mengenali dari daerah mana asal-usul orang tersebut. Keseluruhan teknik rumit pembuatannya sepenuhnya murni, dikerjakan hanya menggunakan tenaga dan keterampilan tangan. Sebuah alat peniup tradisional yang terbuat dari lembaran kulit kambing, digunakan untuk meniupkan angin dan menjaga suhu nyala arang, agar selalu tetap sempurna. Seorang pandai besi kelas ahli, sangat sadar dan memahami bentuk energi gaib yang tersimpan di dalam setiap jenis batang kayu ketika sedang terbakar. Wawasan berharga ini merupakan bentuk pengetahuan khusus, yang sama sekali tidak pernah tercetak di dalam buku panduan manapun, melainkan murni hanya hidup bersemayam di dalam keahlian tangan sang pengrajin besi tersebut. Malam sebelum kafilah garam berangkat, orang-orang dari seluruh wilayah berkumpul di satu lokasi. Tempat itu adalah Festival Atendi, yang merupakan acara terpenting sepanjang tahun. Para wanita datang dengan pakaian terbaik mereka. Kerudung mereka diwarnai nila pekat. Seiring waktu, Warna biru itu menodai pipi dan lengan mereka. yang menjadi asal-usul julukan orang biru. Unta-unta mulia dihiasi permata yang menunjukkan garis keturunan penunggangnya. Penunggang melakukan atraksi berkuda mengikuti irama drum upacara. Dan musisi menyanyikan lagu kebangsaan heroik untuk merayakan kemenangan leluhur mereka. Para wanita meneriakkan sakuri. Teriakan tradisional yang dibuat dengan menjentikan lidah dengan cepat, yang bergema di bawah langit malam. Itu adalah berkah. Perpisahan, dan doa yang dikirim untuk mereka yang akan memasuki neraka pasir yang panas. Festival ini juga berfungsi sebagai upacara kedewasaan. Saat seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun membungkus wajahnya dengan tagelem sepanjang 32 kaki untuk pertama kalinya. Seluruh komunitas menjadi saksi. Mulai malam itu dan seterusnya, wajahnya tidak lagi menjadi milik dunia luar. Apakah kalian terkesan dengan adat istiadat orang Tuareg? Jika iya, Tuliskan angka di kolom komentar di bawah. Jika kalian memiliki kesan atau pengalaman berbeda, silakan bagikan agar kita semua bisa melihatnya. Dari Oktober hingga Februari setiap tahun, kafilah garam Tuareg berangkat dari pegunungan air di Niger dan menuju oasis Bilma. Ini adalah perjalanan lebih dari 620 mil melintasi gurun Tenere, sebuah gurun di dalam gurun yang mencakup lebih dari 155.000 mil persegi dengan hampir tidak ada tanda kehidupan. Hanya orang Tuareg yang berani masuk. Unta dromedaris pertama kali diperkenalkan ke Mesir pada 525 sebelum Masehi. mampu membawa hingga 440 pon dan bertahan berhari-hari tanpa setetes air. Hewan ini mengubah Sahara dari dinding pemisah Afrika menjadi jalan raya perdagangan. Orang Tuareg menjadi raja di jalan raya tersebut. Pada 1988, sebuah kafilah mencapai Bilma dengan lebih dari 20.000 dromedaris. Ras unta Asagraf Yang digunakan khusus untuk perjalanan jauh. membawa sifat unik. Mereka secara alami berjalan dalam satu barisan dan saling mengikuti dengan rapat. Saat badai pasir ketika jarak pandang turun menjadi beberapa kaki, karakteristik ini mencegah kelompok agar tidak terpencar. Kecepatan harian adalah 25 hingga 30 mil yang ditempuh dalam 14 hingga 16 jam tanpa henti. Hampir tidak ada yang berbicara. Saat badai pasir melanda, Kafilah tidak berhenti karena berhenti berarti mati. mereka terus menerjang kegelapan pasir. Para pria mengikuti unta, dan unta mengikuti jejak pemandu. Setelah sekitar 1 bulan, Bilma akhirnya muncul. pohon palem hijaunya yang cerah bersinar di gurun kering. Transaksi dilakukan tanpa timbangan atau tanda terima. Melainkan hanya dengan kepalan tangan tertutup.
Para wanita Bilma memiliki reputasi sebagai negosiator paling tangguh di wilayah tersebut. Garam kemudian dibentuk menjadi kue bundar, dikemas dalam tikar. Dan setiap unta membawa sekitar 330 pon pada perjalanan pulang. Sejak kafilah berangkat, otoritas mutlak milik Madugu sang pemandu. Tidak ada yang diizinkan menanyainya. Di padang pasir, demokrasi adalah kemewahan yang tidak bisa dimiliki siapapun. Madugu tidak pernah menunggang unta. Dia berjalan dan memimpin jalan sepanjang waktu. Karena kakinya membutuhkan kontak langsung dengan tanah untuk merasakan bahkan perubahan terkecil pada kepadatan pasir. Pengetahuan mengalir dari ayah, Kakek, dan mereka yang datang sebelumnya. unta pemimpin juga membawa warisan serupa karena ayah dan kakeknya berjalan di jalur yang persis sama ini. Hewan memiliki memori biologis tentang medan dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi penanda tak terlihat yang tidak dapat dirasakan manusia. Dia membaca gurun melalui warna pasir, kemiringan bukit pasir, perilaku unta, Bayangan telinga mereka, dan bau angin. Selama badai pasir, langkahnya tetap mantap dan percaya diri di sepanjang rute yang hanya bisa dilihatnya, terutama di tengah semua kekacauan itu. Penjelajah Arab Ibnu Battuta tiba di wilayah Tuareg pada 1321 dan mencatat bahwa wanita mereka menikmati martabat yang lebih besar daripada pria. Lebih dari 700 tahun kemudian, pengamatan itu masih berlaku. Dan dia juga tidak bisa memahami bahasa mereka. Orang Tuareg berbicara bahasa Tamashek, sebuah bahasa Berber kuno yang bahkan tetangga Arab mereka hampir tidak mengerti. Melalui berabad-abad kekaisaran Arab, Pemerintahan kolonial Prancis, dan tekanan asimilasi dari pemerintah berikutnya, Tamashek tetap utuh. berfungsi sebagai dinding tak terlihat yang melindungi rahasia komunitas. Aksara Tifinagh bahkan lebih luar biasa. Ini adalah salah satu sistem penulisan tertua yang masih aktif digunakan di dunia. Diukir pada batu suci dan digunakan untuk menghias perhiasan. Penjaga, Guru dan pengguna Tifinagh terhebat adalah wanita. Mereka bertindak sebagai penyair yang mencatat sejarah komunitas dalam naskah kuno ini dan yang menyandikan pesan cinta pada benda kecil yang hanya dapat diuraikan oleh penerimanya. Isolasi linguistik ganda ini membentuk baju besi budaya yang tidak pernah berhasil ditembus sepenuhnya oleh tentara manapun. Bahasa mereka melindungi mereka dari dalam. Iman mereka melindungi mereka dari luar. Tetapi iman Tuareg tidak seperti bentuk Islam yang mungkin kalian kenal. Orang Tuareg adalah Muslim. mereka sholat 5 waktu sehari, bahkan di tengah gurun. Anak-anak menghafal 114 bab Al-Quran. Masjid Agades yang dibangun pada 1515 dalam gaya Sahel adalah bangunan keagamaan yang paling dihormati di wilayah tersebut. Mereka mengenakan jimat perak yang berisi ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk baju besi spiritual. Tetapi mereka mempraktikkan Islam dengan cara mereka sendiri. Bersamaan dengan Islam, orang Tuareg juga melestarikan kepercayaan spiritual Afrika pra-Islam yang sudah ada ribuan tahun lalu. Upacara pemanggilan roh yang dipimpin wanita memadukan musik, tarian, dan drum untuk menciptakan kondisi kesurupan untuk penyembuhan, untuk menyelesaikan perselisihan. dan untuk membersihkan mereka yang diyakini kerasukan. Kedua tradisi ini hidup berdampingan tanpa konflik. Perbedaan lainnya adalah poligami tidak ada dalam masyarakat Tuareg. Bukan karena ada hukum yang melarangnya, tetapi karena budaya mereka sama sekali tidak memiliki ruang untuk itu. Jika kalian ingin memindahkan emas, Garam, gading, atau manuskrip berharga dari Afrika Sub-Sahara ke Afrika Utara, kalian tidak punya pilihan selain bertemu dengan orang Tuareg dan membayar harga berapapun yang mereka minta. mereka mengendalikan setiap perut Setiap oasis, dan setiap sumur. tidak ada kafilah perdagangan yang melintasi Sahara tanpa persetujuan mereka. Timbuktu, Kota emas legendaris yang memikat imajinasi orang Eropa abad ke-19, berada di bawah kendali Tuareg dan tetap tertutup bagi orang luar. Orang Barat pertama mencapainya pada 13 Agustus 1826. beberapa bulan kemudian, Dia terbunuh. Menang Perancis yang tiba kemudian menulis dengan blak-blakan bahwa mereka menemukan kota yang sekarat dengan bangunan runtuh tanpa tanda-tanda kekayaan. legenda itu ternyata jauh lebih besar dari kenyataannya.
Dataran tinggi Tassili en Ajar di Aljazair adalah labirin batu yang menyimpan ribuan ukiran yang menunjukkan Sahara yang hijau dan subur 10.000 tahun yang lalu. Situs paling suci bagi orang Tuareg. Pegunungan Hogar yang tingginya hampir 10.000 kaki adalah tempat makam. Ratu Tinhinan beristirahat. Ketika Prancis menarik perbatasan kolonial, mereka melintasi gurun. Mereka membagi wilayah Tuareg menjadi 5 negara terpisah. Pemerintah kemudian mencoba memaksa mereka menetap dan menjadi warga negara biasa. Orang Tuareg melawan dengan satu-satunya cara yang mereka tahu, yaitu melalui pemberontakan berulang. Karena bagaimana perbatasan bisa ditarik melintasi orang? Orang yang tanah airnya adalah Cakrawala itu sendiri. Saat ini, di bawah wilayah yang hilang itu terletak cadangan uranium, Emas, kubah minyak yang sangat besar. namun tidak satu koin pun mengalir ke komunitas yang tinggal tepat di atasnya. Ini adalah inti dari konflik yang berlanjut hingga hari ini. Melalui semua kerugian ini, Orang Tuareg telah mempertahankan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditaklukkan siapapun. mereka menyebutnya Asuf. Dalam bahasa Vietnam ada kata noinyo-nya. Dalam bahasa Inggris ada kata homesickness. Tetapi tidak ada satupun kata-kata itu yang benar. Benar menangkap apa yang dirasakan orang Tuareg ketika mereka meninggalkan Sahara. Mereka menyebutnya Asuf. Asuf bukan hanya sekadar merindukan rumah, tetapi kerinduan akan tempat tertentu dan perasaan tertentu yang tidak akan pernah tergantikan oleh lokasi lain di bumi. Cakrawala tak berujung. Langkah kafilah yang bergoyang. Warna nila pakaian mereka. Aroma susu segar. Busa teh yang larut ditiup angin. Hingga warna pasir. Semua ini menandai seseorang dengan cara yang tidak akan pernah bisa dihapus. Orang Tuareg tidak melihat kehidupan gurun sebagai penderitaan. Ini adalah penderitaan yang saya pilih untuk terima, kata salah satu dari mereka. Ini adalah benang yang mengikat saya ke padang pasir. Ada sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan saat mendengarkan seorang Tuareg di Eropa mengatakannya dengan jelas. Hari ini saya lebih bebas di Eropa daripada di tanah air saya di Mali. Seorang wanita yang lahir di salah satu tradisi paling liberal di planet ini harus bepergian ke Eropa untuk menemukan kebebasan yang seharusnya menjadi haknya di tanah leluhurnya sendiri. Asuf telah menjadi inspirasi di balik gelombang musik Tuareg yang memenangkan penonton di seluruh dunia. Band seperti Tinariwen memadukan gitar listrik dengan vokal Tamashek dan tampil di panggung internasional terbesar sambil tetap bernyanyi tentang pasir. Unta. Dan Cakrawala tanpa akhir. Dunia mendengarkan Asuf dan merasakan sesuatu bergerak jauh di dalam diri mereka. Cara hidup nomaden Tuareg menyusut di bawah tekanan kekeringan Globalisasi. dan kekuatan ekonomi. Semakin sedikit orang yang menyelesaikan kafilah garam yang luar biasa setiap generasi. Pengetahuan tentang di mana menemukan air tanah yang disimpan dalam ingatan dan bukan di buku. Berisiko hilang selamanya jika kaum muda meninggalkan padang pasir. Pada Januari 2012, gerakan MNLA mengusir tentara Mali dari utara hanya dalam 3 bulan. Orang Tuareg berdiri di ambang tanah air yang sudah lama mereka nantikan. Tetapi kelompok ekstremis Islam dengan cepat menerapkan hukum syariah, Melarang perempuan dari kehidupan publik, melarang musik, dan menghancurkan kebebasan. tetapi orang Tuareg menolak untuk lenyap. Pengrajin perhiasan di Agades bermitra dengan desainer internasional. Membawa motif salib Agades ke dalam koleksi kelas atas di Paris dan New York. Di dalam komunitas, seniman dan intelektual masih berpegang pada impian wilayah Tuareg bersatu yang akan mencakup wilayah Hogar, Air, dan Mali Utara. Mimpi itu belum terwujud, namun juga belum pernah pudar. Dan orang Tuareg terus bergerak, masih melintasi pos pemeriksaan, seolah-olah pos pemeriksaan itu tidak ada. Perpernisan sebenarnya bukan apakah mereka bisa bertahan. Tetapi apakah dunia cukup bijak untuk mempertahankan orang? Orang yang membawa pengetahuan yang suatu hari nanti mungkin sangat dibutuhkan umat manusia. Orang Tuareg bukan sekadar peninggalan masa lalu. Mereka adalah bukti hidup tentang makna kebebasan yang sesungguhnya. Bahwa kebebasan tidak datang dari memiliki banyak barang, melainkan dari kemampuan hidup tanpanya. Bukan dari keamanan teknologi, melainkan dari pengetahuan yang begitu dalam, sehingga tidak ada teknologi yang dibutuhkan. Para wanita di komunitas ini tidak sekadar bertahan hidup dari budaya mereka. Mereka justru berkembang pesat karenanya. Memiliki properti, menikmati kebebasan sosial,
dan memegang status terhormat adalah hal-hal yang masih diperjuangkan oleh masyarakat modern saat ini. Wanita Tuareg telah memiliki semua ini selama lebih dari 2000 tahun. Tidak ada yang memberi mereka hak-hak ini. Mereka membangunnya di atas pasir, generasi demi generasi. Apa yang paling mengejutkan kalian tentang orang biru di Sahara? Apakah kekuatan wanita mereka, rahasia kelangsungan hidup mereka, atau as-suf yang merupakan kerinduan padang pasir yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika cerita ini membantu kalian melihat dunia dari sudut pandang baru, silakan sukai dan berlangganan saluran ini. Masih banyak perjalanan lain yang menunggu kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.